Santai kalian. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada kalian yang udah dukung channel ini, dan kalian udah membuat harapan satu orang menjadi kenyataan. Kalian memang luar biasa. Bread rilis di tahun 2016. Meskipun film ini sudah pernah dibahas channel-channel sebelah, tapi dengan jalan ninja yang saya miliki, saya yakin judulnya, karakter di dalam film ini memang mesti menahan napas kalau ingin selamat. Salah gerak sedikit aja, nyawa taruhannya. Don't break dengan sempurna. Plot film ini sangat simple karena berseting di satu tempat saja. Namun balutan aksi serta trailer yang ditawarkan film ini. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan mental, tenangkan pikiran, dan jangan lupa Di awal film, kita disajikan sebuah adegan seorang pria sedang menyeret wanita di tengah aspal. Terlihat di sekelilingnya seperti komplek perumahan yang sudah lama ditinggalkan. Nah, di adegan pembukaan ini saya pribadi berpikir bahwa ini ternyata semua itu di luar dugaan. Kemudian scene berpindah ke 3 orang pemuda yang sedang melakukan pencurian di salah satu rumah. Sudah berkali-kali masuk ke dalam rumah orang kaya dan berhasil kabur tanpa celah. Karena kehidupan yang kurang beruntung menuntut mereka untuk mencuri demi kelang kepada 3 pemuda tersebut. Ada Alex yang ahli dalam bidang teknologi dan perkuncian. Hal itu didukung oleh ayahnya yang memiliki kunci duplikat setiap rumah beserta kode alarmnya. Aksi mereka yang selalu mulus ternyata dikarenakan faktor ini, untuk mendapatkan uang secara instan sekaligus dalam aksi pencurian. Dan Rocky, salah satu wanita yang terpaksa melakukan tindakan berantakan. Manny yang merupakan dalang pencurian kemudian mengajak Alex dan Rocky untuk melakukan aksinya lagi kepada seorang veteran perang. Veteran ini tinggal di tempat terpencil di sebuah komplek yang sepi penghuni, di mana waktu dahulu putri seorang veteran ini tewas tertabrak mobil $300.000 atau sekitar 4,2 miliar. Alex yang memiliki prinsip untuk tidak mencuri di atas $10.000 menolak ajak mencuri uang sebanyak itu dan tidak mau ayahnya dalam masalah. Kemudian ia pergi dari tempat tersebut. Mengetahui tanpa adanya Alex, Rocky merayu Alex agar merasa kasihan kepada dirinya. Akhirnya dengan cara tersebut Alex memutuskan untuk kembali ikut. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi yang menjadi tujuan utamanya. Dan benar saja, setelah menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, yang berarti bahwa veteran tersebut hanya tinggal sendirian. Dan tentu saja itu kemunculan guguk yang menganjingi mereka. Anjing itu milik Pak Tua veteran perang tersebut. Fakta mengejutkannya lagi bahwa si Pak Tua veteran ini adalah seorang tunanetra. Mereka pun akan kembali malam nanti. Beraksi, hal pertama yang mereka lakukan adalah melumpuhkan guguk yang menganjingi mereka sebelumnya. Alex memberikan sepotong daging ke guguk itu yang sudah aman. Kemudian mereka mencoba masuk melalui pintu belakang. Tetapi di sana mereka menemukan masalah lagi, yang mana pintu teralis. Akhirnya Rocky memutuskan untuk masuk melalui jendela lantai atas sendirian. Namun hal itu memicu alarm di dalam rumah tersebut menjadi aktif. Akhirnya Rocky berhasil menemukan dan menonaktifkan alarm tersebut dengan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian ledakan pun dimulai. Sementara itu, Manny langsung tidur. Tiba-tiba Pak Tua itu terbangun. Lantas Manny mengeluarkan petasan kentut-kentutan yang membuat Pak Tua itu tertidur kembali. Manny semua sudah diatasi, tinggal mencari di mana uang itu disimpan. Lantas pandangan mereka tertuju ke salah satu pintu yang terkunci. Uang yang mereka cari berada di dalamnya. Kemudian Manny mencoba membobol pintu tersebut dengan linggis, namun gagal. Tidak berhenti, yang mana ia akan menembak gembok tersebut dengan pistol yang dia bawa. Alex yang mengetahui hal itu dan merasa ini sudah kelewat batas. Namun ternyata Rocky menolak. Tanpa menunggu lama, akhirnya Manny berhasil menjebol gembok tersebut. Kemudian Alex meninggalkan mereka berdua. Pak Tua sudah berdiri di sebelahnya.
I was wasted and I wondered. Pada saat Patwa itu mendekat, tidak sengaja kakinya menginjak salah satu potongan kunci gembok ruangannya, dari bahwa dirinya sedang dirampok. Manny yang sudah diketahui niatnya kemudian dengan panik menodongkan pistol ke arah Patwa dan melepaskan tembak. Suara tersebut terdengar oleh Alex sehingga dia memutuskan untuk kembali. Secara perlahan Patwa mendekat ke arah Manny dan tidak bisa melakukan apa-apa, seketika mampu membalikan keadaan dengan mencekik Manny dan mengambil pistol yang ia pegang. Di sini saya mulai yakin bahwa istilah jangan melihat buku dari sampulnya itu memang ada orang yang masuk ke dalam rumahnya. Dengan memandang Rocky, Manny mengatakan bahwa dia datang hanya di mana Patwa menembak Manny hingga tewas seketika. Rocky yang panik melihat hal ini di sana. Sementara Alex yang pada saat itu kembali ke dalam tanpa sengaja berpapasan dengan Patwa dan hampir saja menabraknya di lantai. Tanpa menunggu lama, semua jalan keluar di dalam rumah tersebut diblokir. Kemudian Rocky memberitahu kepada Alex posisinya dalam ruang pakaian dan ternyata di sanalah berangkasnya disimpan. Patwa pun membuka berangkasnya untuk memastikan uangnya masih aman. Uang itu disimpan. Setelah Patwa itu keluar, Alex pun datang. Dengan cepat Rocky mengambil semua uang yang ada di dalam berangkas dan beri ruang bawah tanah. Akhirnya mereka pun sampai di ruang bawah tanah dan secara bersamaan Patwa yang berada di lantai atas tidak sengaja, yang berarti si Patwa ini sudah mengetahui bahwa masih ada orang lain di dalam rumahnya. Kemudian ia langsung bergegas kembali ke ruang yang tanpa ada sisa. Sementara itu Alex dan Rocky yang seseorang secara tiba-tiba betapa terkejutnya suara lonceng tersebut terdengar sampai ke Pak Tua yang menandakan bahwa si pencuri berada di ruang bawah tanah. Di sana Rocky dan Alex dibuat menemukan fakta bahwa perempuan yang diikat itu adalah orang yang telah menabrak putri dari si veteran. Pada saat mereka bingung antara menolong atau meningkaki dari atas, yang berarti bahwa Pak Tua ini sudah mengetahui lokasi mereka. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk membawa si wanita. Kemudian mereka langsung menuju pintu keluar. Setelah luar itu berhasil dibuka, ternyata Patwa itu sudah menunggu di sana dan langsung menembaki ke arah mereka. Alhasil tembakan tersebut mengenai si wanita tepat di wajah, kabur dari ruang bawah tanah. Namun hal tak terduga terjadi. Ketika Patwa ini mengetahui si wanita sudah tewas, kemudian nah loh, kalian pasti bingung. Awalnya saya juga sama. Oke, nanti bakalan tahu. Alex dan Rocky yang berhasil lari keluar dari ruang bawah tanah kemudian mengganjal pintu dengan linggis dan tiba-tiba di sana lalu mereka berlari masuk ke dalam kamar atas dan menahan pintunya dengan lemari. Di sana Alex meminta Rocky untuk kabur melalui datang dan mencoba masuk ke dalam. Dan naas, Alex diserang si anjing hingga keluar dari jendela. Dan ia berusaha mengaktifkan alarm di rumah tersebut, yang mana jika alarm di rumah itu aktif akan secara otomatis memanggil polisi. Namun dan nampaknya kali ini Alex tidak akan lolos. Alex yang merasa terpojok memutuskan untuk melawan, sehingga pertarungan tersebut dan membiarkan Patwa ini mengambil gunting besar dan tiba-tiba ditarik masuk oleh Patwa dari bawah, lalu ia dipukul dan dicekik sampai pingsan. Setelah tersadar, Rocky di sana Patwa bercerita bahwa di dalam perut wanita yang menabrak putrinya itu sudah ada bayinya si Patwa. Nah loh, bukan pengeboran dengan si wanita, melainkan ia memasukkan spermanya ke dalam anunya secara manual dengan alat yang sudah disiapkan putrinya yang sudah tewas. Namun semua itu sudah kepalang karena wanita itu sudah mati, dan itu berarti Rocky yang akan kemudian Patwa ini mengambil sperma dirinya yang sudah dipersiapkan dalam tabung. Di sisi lain, ternyata Alex masih hidup. Alex sama sekali, melainkan mengenai cucian kotor yang ada di sebelahnya, dan di saat itu juga Alex berhasil menyingkirkan anjing. Sementara itu, Patwa bersiap menanamkan calon dedek ke dalam rahim Rocky, dan secara mengejutkan, And I will give you your life back.
Tiba-tiba Alex datang memukul kepala si Patua, memborgolnya di sana. Lalu si Patua berteriak meminta agar Rocky dan Alex pergi dari rumahnya dengan apa yang sudah didapatkan. Rocky pun menuju pintu keluar dengan hasil uang curiannya. Ketika pintu itu berhasil dibuka, arah belakang, yang ternyata si Patua itu berhasil lepas dari ikatannya. Nampaknya Alex kali ini benar-benar berlari keluar menuju mobil. Namun tadi dari belakang dan berhasil menjatuhkan tas yang berisi uang hasil curian. Bukannya langsung kabur, Rocky malah memikirkan bagaimana cara Rocky memiliki ide untuk mengurung anjing tersebut di dalam mobil. Ternyata cara itu berhasil dan tiba-tiba kemudian kita dibawa kembali di mana awal adegan film ini dimulai. Rocky dibawa kembali ke rumah, kemudian Rocky mengaktifkan alarm rumah tersebut dengan remote yang berada di tangan mayat Alex, dan secara otomatis alarm itu. Namun tak disangka, bunyi alarm itu membuat si Patua menjadi keringan tanpa menyanyi dengan linggis hingga terjatuh ke ruang bawah tanah. Berada di bandara dan tidak sengaja Rocky melihat berita tentang pencurian yang terjadi di rumah veteran, yang ternyata si Patua ini hanya mengalami sedikit cedera, dan dia memberikan keterangan bahwa sudah membunuh 2 pencuri demi membela diri, sehingga Patua melaporkan bahwa tidak ada barang miliknya yang dicuri. Seketika Rocky tersadar bahwa sebenarnya si Patua itu masih dengan uang miliknya. Dan berakhirlah alur film Don't Breathe dengan diiringi kepergian Rocky bersama adiknya beserta uang hasil. Ending yang sangat menyentuh, karena mungkin saja si Patua ini ingat dengan anak perempuannya yang sudah meninggal, sehingga membiarkan Rocky. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan mudah menilai orang dari luarnya saja, yang awalnya kelihatan baik tapi sebenarnya memiliki hatinya jahat, tapi emangnya jahat. Nah, sampai di sini dulu saya beserta keluarga undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.